proses yang Bayu Karta terhadap pasien Iyah Solihat ya, Solihat ya. Gimana? Pak Dok? Saya itu dipanggil lah pihak keluarga pasien ini. Iya. Datanglah saya, komunikasi tentang persoalan pasien. Pasca saya lihat, saya langsung videokan. Ya. Pasien ini dalam kondisi sesak. Iya. Istilahnya sudah mau sakaratul maut lah. Ya pertamanya kan masuk di Bayu Karta. Masuklah saya di Bayu Karta. Bayu Karta itu kemudian suruh cuci darah. Cuci darah. Berapa kali cuci darah? Beliau cuci darah itu menurut tanggapan keluarga 2 kali. 2 kali. 2 kali cuci darah. Setelah cuci darah, saya tanya ya korban, ada nggak CT scan dan lain sebagainya yang menyatakan dia gagal ginjal? Oh gitu. Nggak dikasih Pak. Nggak dikasih? Nggak dikasih dan nggak ada itu. Nggak ada penjelasannya juga? Nggak ada penjelasannya itu. Dari rumah sakit, Bayu Karta? Iya. Terus akhirnya? Akhirnya, hari Jumat atau hari Sabtu itu tanggal berapa? Tanggal Sabtu? Sekitar tanggal yang lalu. Sekarang itu 15, 14. Iya nggak masuk, kalau nggak salah tanggal 2 masuk. Masuk tanggal 2. Masuk tanggal 2 yang saya ingat itu. Ya waktu pas dalam kondisi di ICU tanggal berapa? Di ICU itu 1, 2, 3, 4, 5 sekitar tanggal dari 2, 3, 4, 5 itu di ICU terus. Nggak pernah dibawa di kamar. Ya, terus suruh pulang itu gimana? Pas tanggal berapa? Di pulang itu di tanggal sekitar 6 hari di rumah sakit. Suruh pulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti? Sekitar tanggal 7. Dengan alasan apa suruh pulang? Padahal dalam ICU. Kan kondisi pasien ini dalam keadaan yang gigau, linglau. Dengan alasan ngigau dia. Dengan alasan dia mulai sadar. Pada saat itu dia koma ini. Oh, koma. Kondisi dimasukkannya itu koma. Pasca dia sadar itu dengan alasan antara dua belah pihak sudah menyatakan bahwa dia mau dibawa pulang. Kalau begitu dasarnya misalnya dibawa pulang, kenapa pihak dokter dia harus mengikuti bahasa pasien, keluarga pasien, sementara kondisi korban ini di ICU. Yeah. Harusnya dibawa dulu dirawat dulu lah. Dirawat dulu, tidak perlu dibawa pulang, pulang lah. Dibawa pulang. 2 hari dibawa pulang, kondisi sesak, koma. Gak bisa minum obat dia, obatnya banyak banget ini ada. Yeah. Dia mau minum pakai apa? Sehingga dokter yang ngobrol dengan keluarga korban siapa? Kalau dokternya saya nggak tahu, tapi kayaknya itu susternya itu. Oh, susternya ya. Ketika dia pulang, tiba di rumahnya sesak, saya dipanggil. Ya. Untuk menangani kenapa ini pasien sesak. Saya bilang, ini harus dibawa kembali. Kenapa dari ICU dikasih pulang? Ya. Emang siapa yang tanggung jawab? Saya tanya anaknya, saya tanya suaminya, saya nggak ngomong Pak, saya nggak bicara apa-apa. Tiba-tiba disuruh pulang aja. Ya. Bahasanya mereka. Pas saya tanya Pak Ferry, kondisi ada orang di sana itu namanya Pak Ferry. Ini pasien harus dibawa kembali, kenapa dikasih pulang? Ya. Sehingga dibawa kembali ke sekitar di UGD sekitar dari jam 12 di UGD itu, masuk ke ICU itu di jam-jam 7. Jadi waktu pas dalam kondisi koma dibawa ke rumah sakit lagi? Saya bawa ke rumah sakit lagi. Akhirnya kondisi kayak mana? Kondisi di UGD? UGD? Tidak ada kesiapan apa-apa itu. Dibiarkan aja tuh. Dibiarkan aja? Sekitar jam 7 malam, penanganan sudah ditangani, dibawalah di ICU. Yeah. Tiba di ICU jam 3, meninggal korban. Saya sebagai orang yang sudah dilibatkan dengan kondisi ini, saya merasa ini kebenaran yang harus dibuka. Saya ke keluarga pasien, kata pasien, gak usah Pak, kita nggak mau lagi ini. Tapi kan bukan persoalan itu, saya yang melihat, saya menyaksikan kebenaran, kemudian saya harus tutupi itu. Berarti kelalaian ini kita harus biarkan dulu saja, jangan sampai menimpa masyarakat Karawang ke depan. Bapak namanya siapa, sorry? Saya Dr. Abdul Salam Hidayat. Saya melihat kejadian itu bahwa di situ ada pelanggaran kode etik berarti. Saya melihat di situ banyak pelanggaran kode etik. Satu, pembiaran suruh pulang. Suruh pulang. Kedua, ketika katanya bisa cuci daerah di Mandala di mana kampung jauh itu. Iya. Yang kualitasnya lebih bagus Bayu Karta. Iya. Harus dibawa di sana. Sementara harus cuci darah di sana. Sementara itu tidak ada surat rujukan yang diberikan, hanya tulis tangan. Pandangannya seperti apa pandangannya menurut dokter? Kalau menurut saya ini merupakan pelanggaran etik kedokteran yang dibiarkan
begitu saja oleh pihak rumah sakit rumah mereka. sakit. Ini bahaya, bisa menimpa siapapun. Ini bahaya, ini harus ada teguran keras. BPJS pun dia harus mengambil sikap di sini, tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Karena ini masyarakat Indonesia yang berhak mempunyai, apalagi di Kabupaten Karawang yang dia sudah digratiskan sama bupati, hanya bawa KTP, tiba-tiba dikeluarkan begitu. Saya tidak mau pasien ketika di ICU langsung dikembalikan. Dasarnya sudah kesepakatan. Kan dokter tahu ini anak dalam kondisi sakit. Iya. Dokter tahu harusnya ada penanganan lanjutan. Dia lagi cuci darah. Senin harusnya cuci darah, kenapa harus pulang? Pulangnya Senin pada saat itu. Harusnya hari itu dia harus cuci darah dan dikembalikan. Begitu Pak pengacara. Jadi saya pengennya harus ada kejelasan itu nanti. Kalau perlu diliput sekali. Dinkes jelas Bang dipanggil ya. Saya siap dipanggil. Oke, siap. Oke.